kita berhenti di sini, Rip? Iya, Kang Mas. Kuda tidak bisa masuk ke dalam. Jalannya sempit, gangnya kecil. Rumahnya yang mana ya? Kalau siang hari mungkin aku tahu. Itu loh, Kang. Tidak jauh kok. Itu yang halaman rumahnya diterangi oleh 2 obor itu loh. Yang itu? Iya. Ya sudah, ayo. Mudah-mudahan beliau belum tidur, Kang. Sesuai rencana, kita berpura-pura membeli obat ya. Setelah itu baru kita korek keterangan dari beliau tentang rencana pernikahan Gusti Prabu yang akan mempersunting putri dari seberang lautan itu, Kang. Ya. Ya. Kula nuwun. Ki Paruyo. Kula nuwun. Kok tidak ada jawaban ya, Rip? Ada apa ya, Kang Mas ya? Pergi dia. Kalau tidak ada orangnya, pasti tidak ada penerangan di halaman rumahnya, Kang. Itu obornya menyala terang kok. Kula nuwun, Ki Paruyo. Kula nuwun. Ya, sebentar. Itu ada suaranya kan? Mungkin beliau ketiduran tadi. Belum terlalu malam kok ketiduran gimana? Kang, masa jam segini sudah tidur? Beliau kan baru kawin, Kang. Kawin lagi. Iya. 2 minggu yang lalu dapat janda dari desa Madakaripura. Pantas. Belum terlalu malam, tapi sudah tidur. Iya. Dasar orang tua. Iya. Nggak inget umur. Aduh. Oh, ada tamu toh. Siapa ya? Siapa? Aduh. Siapa? Ki, maaf Ki ya, mengganggu tidurnya tadi. Oh, enggak kok, enggak ganggu, enggak apa-apa. Gitu ya, Masih Ki, ya? ngobrol kok. Oh. Ngobrol sama istri di kamar. Wah. Ayo, silakan masuk. Iya Ki, terima kasih ya Ki ya. Ditutup saja pintunya ya, biar nyamuknya enggak masuk. Ya, Ki, iya. Baik, Ki. Ayo, silakan duduk. Terima kasih, Ki. Maklum, belum sempat beres-beres rumah. Iya, Ki. Jadi agak berantakan. Tadi siang habis antar istri membeli rempah-rempah keluar kota. Biasa buat bahan membuat jamu. Iya. Oh ya, sepertinya kok aku kenal sama sampean ya. Iya. Kalau yang ini saya maksudnya, Ki. Iya, belum pernah lihat. Iya Ki, memang Ki. Nah, kalau saya Ki, saya Surip. Iya, ingat Surip. Nah, kalau yang ini kawan saya Ki, namanya Kang Mas Bergas. Iya, Ki. Iya, kalau Surip ya yang biasa beli obat keperluan perempuan itu toh. Iya Ki, benar. Sudah jangan malu-malu sampean itu ya, Rip ya. Kita kan sesama laki-laki. Sudahlah, terbuka saja. Ya toh, siapa tadi? Nak Bergas. Oh iya, Nak Bergas toh. Iya, Ki. Terima kasih, Ki. Nah, kalau sekarang ini perlunya apa? Ada obat apa yang diperlukan coba? Ini Siapa Ki. yang sakit? Ini loh kawan saya ini loh Ki. Kawan saya ini dia perlu obat buat anaknya Ki. Oh. Ayo Kang Mas ngomong, jangan malu-malu, jangan diam saja. Ya, ngomong Nak Bergas, jangan disembunyikan. Nanti aku bisa salah menafsirkan penyakitnya malah berabe. Salah nanti saya ngasih obatnya, kan bisa bahaya toh. Iya betul, Ki. Nah, iya. Sebetulnya ini tidak ditutup-tutupi kok, Ki. Ya ngomong saja. Anak saya yang perempuan itu akhir-akhir ini sering terkena penyakit batuk, Ki. Oh, batuk? Iya. Oh. Tolong obat penangkalnya itu apa ya, Ki? Cuma batuk ya? Iya, Ki. Halah, gampang itu obatnya. Nanti aku racikkan ya. Iya, Ki. Cuma tolong bilang sama anakmu, jangan sering keluar rumah sekarang ini. Sedang musim kemarau. Banyak debu-debu kotor di jalanan. Bisa masuk ke dalam pernafasan kita. Oh iya. Kemudian nanti bersarang di paru-paru. Nah, itulah sumber penyakitnya. Iya, Ki. Seingatku kalau tidak salah, aku masih menyimpan racikannya ya. Jadi tidak perlu dibuat lagi. Sebentar ya. Iya. Ini aku ambilkan di dalam ya. Iya, Ki, ya. Rip. Mas. Ayo, Rip. Ngomong pada Ki Paryo itu tentang rencana Baginda Prabu Hayam Wuruk yang ingin mempersunting putri dari negeri seberang.
kamu kan langganannya toh, sudah akrab toh. Jadi sudah tahu wataknya beliau toh. Iya Kang Mas, iya beres. Tenang saja. Beliau memang saja. senang bicara. Kalau sudah bicara, susah dihentikannya. Nah, betul kan, masih ada racikan obatnya. Wah, terima Tinggal kasih. 2 bungkus. Ini diambil saja. 1 bungkusnya bisa dibuat 3 cangkir seduhan. Caranya, racikan obat ini diseduh dulu dengan air panas. Iya, iya. Nah, setelah dingin baru diminumkan pada yang sakit. Gampang toh. Jangan Iya. panas-panas diminumkan, nanti melonyok semua. Iya Ki, gampang. Aduh, terima kasih sudah ngerepotin ya kan. Ki Paruyo, ngomong-ngomong, Mas Sakim anaknya Ki Paruyo sering berkunjung ke sini ya? Tunggu. Baru tadi sore dia kemari mengunjungi aku. Weh, Jan, susah sekarang dia itu jarang kemari. Terlalu sibuk, banyak urusannya. Maklum dia sudah jadi petugas tetap pasukan pengawal pribadi Mahapati di Kepatihan. Iya. Nah, kalau 2 bulan yang lalu dia masih magang. Lah sekarang ini sudah menjadi petugas tetap. Ya lumayan lah, bisa menyisihkan sebagian penghasilannya buat bapaknya. Maklum bapaknya ini cuma tukang meracik obat ya. Nah berapalah penghasilannya ya toh. Iya bener Ki. Oh ya, tadi pagi dia itu ikut mengawal Mahapati Gajah Mada ke Balairung istana. Jadi benar ya, firasatku mengatakan tidak lama lagi. Hah? Apanya yang tidak lama lagi Ki? Masalah Jang Baginda Prabu Hayam Wuruk itu, dia akan mempersunting putri dari tanah Sunda. Lah, si Sakim yang ikut hadir di Balairung istana tadi pagi mengatakan putri itu cantik sekali. Wah, Jan, lukisannya diperlihatkan ke seluruh hadirin yang ikut dalam pertemuan di Balairung istana, termasuk si Sakim. Wah. Seperti apa ya kecantikannya? Aku tidak bisa membayangkannya loh. Sebentar Ki. Jadi Gusti Prabu Hayam Wuruk itu akan mempunyai permaisuri dari kerajaan Sunda. Betul. Gitu? Betul. Dan dasar nasibnya si Sakim memang bagus ya. Dia bisa mendengar percakapan Sang Prabu dengan 2 orang pamannya, Raja Kahuripan dan Raja Daha, setelah pertemuan di Balairung selesai. Sebentar Ki. Apa yang dikatakan pamannya Sang Prabu Ki? Iya Ki, Raja Kahuripan dan Raja Daha itu. Oh, sesungguhnya ya, kedua orang pamannya Sang Prabu sangat prihatin. Karena Sang Prabu yang sudah mulai dewasa itu masih belum mempunyai istri. Nah, setelah mendengar laporan dari Mantri Madu bahwa lamaran Sang Prabu diterima dengan baik oleh Raja Kerajaan Sunda Galuh, beliau sangat senang. Katanya begini, menurut silsilah raja ya. Ini menurut silsilah raja-raja. Negeri Sunda masih mempunyai ikatan tali persaudaraan dengan garis keturunan leluhur Majapahit. Dari garis keturunan Raja Majapahit yang mana Ki? Ini menurut si Sakim ya. Iya. Bahwa leluhur Majapahit yaitu Raden Wijaya masih keturunan raja-raja Sunda. Keturunan dari Dyah Lembutal dan suaminya yaitu Rakyat Jaya Dharma. Iya. Makanya Raja Kahuripan dan Raja Daha sangat gembira bahwa keponakannya akan memperistri putri dari kerajaan Sunda. Iya. Dan menurut si Sakim lagi ya, Iya. bahwa leluhur Majapahit yaitu Raden Wijaya sewaktu berada di kerajaan Sunda, beliau bernama Jaka Susuruh. Lah, beliau itu sebelum mendirikan kerajaan Majapahit menetap dan tinggal di kerajaan Sunda Galuh. Jadi sebenarnya kita masih bersaudara dengan kerajaan Sunda. Oh, begitu ya Ki. Iya. Weh, beruntung loh si Sakim itu. Dia bisa dengan leluasa keluar masuk keraton seenaknya. Kalau kita, mana bisa seperti si Sakim. Iya. Dan sekarang ini ya,
dia sedang dipromosikan menjadi senopati. Berarti si Sakim itu akan memimpin satu regu pasukan. Memang sudah bakatnya si Sakim. Dia punya otak yang encer, disenangi banyak orang, dan juga disayang sama atasannya. Iya. Ya cuma sayangnya ya, nah kok belum punya niat mau mengambil istri. Padahal umurnya sudah lebih dari cukup untuk berumah tangga. Iya, betul. Terkadang aku jadi prihatin kalau mengejar karir terus nantinya bisa lupa kawin. Lah ya jangan sampai lah. Kapan aku bisa punya cucu kalau begitu terus? Maaf Ki Paryo. Sepertinya sudah agak malam. Jadi kami mau pamit Ki. Ngomong-ngomong, jadi berapa harga racikan obatnya ini Ki? Oh, kembali ke obat oh. Iya, seberapa saja lah, seberapa saja. Tidak dipatok kok harganya. Serelanya dan semampunya saja. Ya. Oh iya. Ya. Loh, kok kebanyakan ini? Wah. Ya enggak apa-apa lah Ki. Hitung-hitung buat tambahan info yang Ki Paryo berikan pada kami. Oh, gitu, ya. Ya wes kalau begitu ya. Ini ndak mau minum dulu toh? Terima kasih. Sebentar biar istriku buatkan. Mumpung masih belum tidur dia. Terima kasih Ki. Lain waktu saja Ki. Itu ya. Permisi. Permisi, Ki. Ya. Maaf sudah merepotkan. Tidak monggo. Setelah diguyur hujan beberapa saat, matahari kembali keluar dari balik awan yang menutupinya. Cahaya sinar matahari terang benderang mengusir butiran air hujan yang membias, menciptakan warna pelangi yang indah di angkasa raya. Dari kejauhan di antara gugusan sinar pelangi, tampak sebuah titik bergerak dengan cepat di angkasa raya. Makin lama makin jelas bentuk rupanya, bahwa yang bergerak dan melayang di angkasa raya itu adalah bentuk seekor burung besar. Kepak sayapnya membuat gelombang udara terpecah, membelah dan mengurai angkasa. Itulah burung Raja Wali raksasa tunggangan Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Mendengar kabar bahwa Maharaja Linggabuana akan berbesanan dengan kerajaan Majapahit, maka sebagai kerajaan tetangga yang berada di wilayah Tanah Sunda, Brahma bermaksud berkunjung ke kerajaan Sunda Galuh. Dari angkasa raya sebelum memasuki wilayah kerajaan Sunda Galuh, Brahma melihat desa Kawali. Dia teringat dengan kakak seperguruannya, Jaka Lumayung, yang mendirikan padepokan di Kawali. Sesaat Brahma merasa rindu dengan kakak seperguruannya itu, membuat Brahma mengurungkan niatnya untuk langsung menuju ke kota raja. Brahma memutuskan untuk singgah dulu ke padepokan Jaka Lumayung. Raja Wali, kita turun di desa Kawali. Nah, Raja Wali, aku akan singgah dulu ke padepokan Kakang Jaka Lumayung. Nanti setelah urusanku selesai, aku akan memanggilmu dari sini. Kau bebas boleh pergi kemana saja. Nah, selamat tinggal Raja Wali. 1, 2, 3. Pukul atas. Pukul bawah. Berfungsi ke kanan. Banyak juga murid-murid padepokan Kakang Jaka Lumayung. Mereka masih muda-muda, penuh semangat. Semoga mereka bisa tumbuh menjadi pendekar-pendekar dijaya yang nantinya bisa memperkuat persatuan dan kesatuan tanah Pasundan. Tapi kemana Kakang Jaka Lumayung? Kenapa bukan Kakang Jaka sendiri yang memimpin latihan silat itu? Tetapi dipimpin oleh... Kalau tidak salah,
Yang memimpin latihan silat itu bernama Usep. Iya, memang si Usep. Dia pernah mengunjungi Madangkara dibawa oleh Kakang Jaka Lumayung saat memperingati hari ulang tahun kebebasan Madangkara. Baiklah, aku akan hampiri mereka. Sampurasun. Oh, Tuanku Brahma Kumbara, silakan Tuan. Tenang, sadulur KB. Benar yang datang ke padepokan kita ini adalah Tuanku Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Beliau masih terhitung adik seperguruan guru kita. Jadi, beliau adalah paman guru kita. Ayo, haturkan hormat kalian. Daulat Gusti Paman Guru, kami mengaturkan sembah. Sembah kalian aku terima. Lanjutkan latihan kalian. Di mana Kakang Jaka Lumayung? Guru ada di biliknya, sedang bersemedi, Tuanku. Aku telah mengetahui datanganmu, Rai Brahma, semenjak tungganganmu turun di lembah Cindung. Oh, Kakang Jaka Lumayung menggunakan ilmu mengirim suara jarak jauh dari dalam jiwa. Pecahan ilmu ajian serat jiwa tingkat 2. Aku akan membalasnya dengan ilmu yang sama. Indra pendengaranmu masih tajam, Kakang. Seperti kujang kencana keraton Pajajaran. Sampurasun, Kakang Jaka. Lampes, Rai Brahma. Silakan masuk ke bilikku, Rai. Kedua tokoh sakti pemilik ajian serat jiwa itu saling melepas rindunya. Ya, Brahma dan Jaka Lumayung adalah dua kakak beradik seperguruan. Ayah Jaka Lumayung, Ki Ageng Gandar Samutang, merupakan saudara seperguruan kakek Astagina. Keduanya bersama-sama dan dibantu Rawon si pemis sakti menciptakan ilmu ajian serat jiwa yang selanjutnya diwarisi oleh Brahma dan Jaka Lumayung. Jaka Lumayung mendirikan padepokan serat jiwa di Kawali demi untuk melestarikan ilmu itu agar tetap dimiliki dan diwarisi oleh tokoh-tokoh rimba persilatan dari golongan putih.